Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini akan mengangkat budaya dalam bingkai virtual. Tentu saja saya akan kedatangan 3 narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini. Tetapi sebelum itu kita saksikan tayangan berikut ini. Indonesia, sebuah negeri yang menawan dengan pesona keanekaragaman budaya serta keindahan bentangan alam yang mampu membuat siapapun berdecak kagum. Keragaman budaya ini tentunya masih dapat kita saksikan di museum-museum budaya yang tersebar di Nusantara. Tetapi, ada juga peran-peran pelestarian budaya Nusantara yang dapat memikat masyarakat masa kini dengan bantuan kecanggihan teknologi modern. Hari Nuriman salah satunya. Dosen sekaligus penari ini melakukan penelitian agar tarian Nusantara bisa didokumentasikan dalam bentuk file digital. Tujuannya, agar warisan bangsa ini tidak ikut punah ketika penerusnya telah tiada. Metode yang digunakan adalah teknologi motion capture, yaitu sebuah teknologi untuk menangkap atau mendokumentasikan gerakan-gerakan yang menghasilkan model digital dalam bentuk vektor. Sedangkan dari Salatiga, sebuah perusahaan pengembang aplikasi ponsel pintar, tergerak untuk membuat sesuatu yang berguna bagi Nusantara. Andi Tarunugroho adalah penggagas dari perusahaan ini. Ada lebih dari 300 aplikasi permainan edukasi yang telah diciptakan. Salah satunya adalah Marble Budaya Nusantara. Aplikasi ini membantu anak-anak dalam belajar mengenal budaya Indonesia sejak dini. Serta ada juga Hari Widianto, memiliki konsentrasi yang sama dalam menjaga warisan budaya Nusantara, baik warisan yang benda dan tak benda. Nah, dengan teknologi modern, budaya lokal dan tradisional pun mendapat tempat untuk sejajar dengan budaya era masa kini. Salah satu tempat yang dapat dikunjungi adalah Galeri Indonesia Kaya. Sebuah ruang edukasi berbasis teknologi yang menyuguhkan informasi kekayaan budaya Nusantara. Sangat menarik bukan? Selengkapnya saksikan di Indonesia. Nah, saya sudah kedatangan Bapak Hari Widianto, lalu juga Mas Hari Nuriman, dan juga Mas Andi Taru. Nah, sebelumnya yang pertama ke Mas Hari Widianto, ini sama nih namanya, satu marga kita. Bagaimana yang dilakukan tentang tadi ada pelestariannya, lalu juga penghargaan dari UNESCO terhadap beberapa hal yang memang sudah kita dapatkan, dan juga ada yang benda dan tak benda. Mungkin bisa di-share kepada pemirsa. Iya, kita bicara tentang warisan budaya. Dalam hal ini dipisahkan antara warisan yang bersifat bendawi, tangible culture, dan warisan yang bersifat tak benda. Ya. Dua-duanya ini sudah mempunyai undang-undang. Yang bersifat bendawi itu cagar budaya sudah sejak tahun 2010. Sedangkan yang tak benda ini baru 2017 kemarin bernama Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini adalah khusus yang bersifat intangible culture, yang tak benda tadi itu. Tak benda. Jadi kalau yang pertama kita berurusan dengan bangunan, benda, struktur, situs dan kawasan cagar budaya. Sedangkan yang kedua ini berurusan dengan masalah tradisi, lisan, manuskrip, kesenian, kemudian permainan tradisional, teknologi tradisional, dan sebagainya. Jadi sudah terpisah sebetulnya. Dua-duanya ada undang-undangnya. Dua-duanya sudah ada undang-undangnya. Ya. Dan saya dengar akan bakal ada semacam konferensi di bulan November. Ya, itu merupakan kongres kebudayaan Kongres, ya, yang akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan November tahun ini. Dan di situ rencananya strategi kebudayaan yang akan menjadi dasar dari rancangan induk tentang pemajuan kebudayaan akan diketok di situ itu. Ya. Mungkin ini jadi sebuah kabar gembira juga buat para seniman-seniman kita. Betul, Tentunya betul. jadi akan lebih termotivasi lagi untuk berkarya, dan semoga karyanya bisa menjadi suatu hal yang menjadi semacam yang bisa dibanggakan juga oleh bangsa kita tentunya. Nah, tentu ini Mas Hari Nuriman, ini kan yang dilakukan juga nampaknya sebenarnya ada hubungannya dengan pelestarian itu.
Mungkin bisa dibagikan juga agar bahwa yang selama ini dilakukan udah mungkin bentuknya sudah cukup maju dan menjadi sesuatu yang bisa menarik juga para penyintas seni atau masyarakat Indonesia untuk bisa mencintai budayanya. Saya ini penari. Hmm. Penari. Jadi saya penari tradisional. Kemudian tahun 2009 itu ada 9 tari Indonesia yang sudah masuk daftar UNESCO, UNESCO, ya. Intangible warisan budaya dunia. Gitu. Nah setelah itu saya melihat ini tarian ini kalau tidak dikonservasi dengan baik akan hilang kalau tari klasik itu, karena nanti empu tarinya meninggal, kemudian tarinya berubah sedikit saja sudah jadi tari kreasi, sudah bukan tari klasik lagi gitu. Saya melihat ini akan terancam ini. Jadi saya mencoba mengembangkan sebuah metode yang bisa mengkonservasi tarian itu dengan teknologi digital, dengan teknik motion capture itu. Jadi sebuah tarian bisa dilihat 360 derajat dengan seorang penari yang misalnya empu tarinya dipasangi sensor, kemudian vektornya diambil, di capture dengan komputer, kemudian diaplikasikan ke tubuh digital, ke model 3D yang dibuat sebelumnya. Jadi si penarinya itu nanti akan bisa kita lihat di zoom secara 360 derajat. Jadi gerakan-gerakan tari yang selama ini tidak terlihat di panggung begitu, gerakan di tangan di belakang seperti apa, ukelnya dan lain-lain itu akan bisa terlihat dan bisa dipelajari. Jadi yang pertama adalah dikonservasi, kemudian juga bisa untuk edukasi. Orang-orang mau belajar tari secara kasar bisa belajar, nanti setelah itu ketemu dengan gurunya tinggal dibetulkan sedikit-sedikit. Sejauh ini sudah berapa tarian yang dibuat? Saya mencoba, target saya yang tahap awal ini ada 9 tari yang masuk daftar UNESCO dulu. Baru satu model demo saya mencoba tari topeng Cirebon, tari topeng Kelana. Nanti target saya berikutnya adalah setiap provinsi akan punya satu tarian yang mungkin bisa dipelajari. Jadi nanti anak dari Papua kalau mau belajar tari saman tidak perlu dia datang ke Aceh atau guru dari Aceh datang ke Papua gitu. Cukup belajar dari aplikasi handphone atau dari komputer. Oh, menarik sekali ya. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, untuk Mas Andi Taru, ini menarik juga nih. Saya ngobrol-ngobrol sebelumnya bahwa ada 300 game yang sedang diupayakan dalam bentuk kreativitas, lalu juga sudah diuruskan hak ciptanya. Mungkin bisa di-share sama kita? Ya, karena saya latar belakangnya benar-benar IT, teknologi, jadi saya dulu berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan supaya ilmu saya ini bermanfaat. Salah satunya adalah kita membuat permainan tetapi edukatif. Nah, ketika permainan itu dibuat edukatif, anak-anak belajar bisa tidak terlalu serius, mereka merasa tidak seolah-olah disuruh belajar, bermain, tetapi ada nilai yang kita bawa di situ. Misalkan saat ini kami lagi mengembangkan tentang game batik misalkan. Nah, batik tidak harus dikenalkan secara one by one, misalkan batik bentuk seperti ini namanya adalah something gitu, enggak. Tetapi kita bisa mengemasnya dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian poin yang kedua adalah ketika kita menggali budaya Indonesia itu tidak ada habisnya. Jadi ketika kami membuat membuat game yang menggunakan budaya Indonesia itu tidak ada habisnya. Bahkan sampai sekarang sudah 300 ide kami di tim kami masih banyak sekali, Masih banyak sekali. Masih wow. banyak sekali. Nah, masih banyak sekali ide-ide seperti apa aja. Jangan kemana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Selain dengan pemerintah juga kan tadinya dengan tari, sekarang saya mencoba ke pencaksilat. Pencaksilat juga harus dikonservasi. Kemudian permainan anak-anak nanti akan saya coba digitalkan.